Ya. Peserta webinar yang berbahagia, sebelum saya mulai sesi berikutnya, kami sapa dulu 780 orang peserta kuliah perdana di ruang Zoom. Ini adalah terdiri dari mahasiswa baru maupun mahasiswa senior dari STIKES dan STEMIK. Saya juga menyapa peserta yang hadir di ruang YouTube. Semoga masih semangat dan masih haus akan informasi yang menarik dari narasumber berikutnya. Silakan bagi peserta, saya amati ada beberapa sudah pertanyaan bagi narasumber 1 dan narasumber 2. Silakan kami akan pilih nanti untuk dibacakan. Baik, untuk itu kita masuk ke pemaparan narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Insinyur Ono W. Purbo, PhD, pakar IT Indonesia. Izinkan sebelumnya saya akan bacakan CV beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Bapak Ono. Waalaikumsalam. Silakan Bu Emi. Baik, beliau lahir di Bandung 17 Agustus pada tahun 1962. Riwayat pendidikan beliau tempuh S1 di Institut Teknologi Bandung. Kemudian magister beliau, Master Engineering di McMaster University Kanada. Kemudian pendidikan doktor beliau, PhD, beliau peroleh di Universitas Waterloo, Kanada. Baik, beliau lulusan terbaik pada saat kuliah dan masuk dalam buku Indonesian 100 Innovator, Business Innovator. Kemudian beliau memperoleh medali emas Ganesha Innovation dan Championship Award dari Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung pada tahun 2020 juga, penerima Jakarta Award kategori inovasi dan teknologi luar biasa. Dan salah satu karya terbaik beliau adalah fenomenal ya, wajan bolik yang pernah menjadi solusi bagi banyak orang di pelosok desa supaya dapat terkoneksi dengan internet. Beliau juga pernah menggagas penerapan Open Based Transceiver Station BTS dan RT/RW Net, layan internet murah untuk RT/RW. Mari kita dengarkan dan sambut Bapak Insinyur Ono W. Purbo, Master of Engineering PhD, dengan topik peran mahasiswa informatika dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Emi, terima kasih Pak Zainal, terima kasih Ya, eh, Prof. terus Bapak-bapak ketua, teman-teman dosen dan adik-adik mahasiswa, juga pembicara yang lain Pak Edi, Pak Syafrini. Terima kasih banyak. Sebelum terlalu jauh, kalau ada apa-apa, ini adalah kontak saya, terus juga ini ada tempat perpustakaan saya, terus video saya di YouTube, terus juga e-learning saya. Ini yang Kampus Merdeka ya. Ini URL-nya salah satunya, silahkan diakses. Kalau pengen akses ke perpustakaan saya bisa kirim hard disk sih sebenarnya. Dan itu yang dilakukan kami di kampus. Mahasiswa saya bisa akses ilmunya dengan cara saya copy hard disknya ke kampus. Gitu aja sih. Saya copy paste di sini, saya taruh di chatting supaya teman-teman bisa lihat semua. Oke, saya akan bagi dua ini pembicaraannya. Satu lebih ke arah teknologinya sendiri karena tadi pagi dengan Pak Zainal ngobrolin soal Dr. Laser, jadi saya dan ternyata Pak Ede juga ternyata merespons. Saya kasih lihat sedikit aja bagaimana teknologi kalau digabungkan antara beberapa ilmu jadi menarik banget gitu. Jadi yang tadi pagi kita saya obrolin adalah Dr. Laser. Jadi ini kelihatan dunia IT sama dunia kedokteran bersatu nih di sini ya. Bentuknya seperti jam sih sebenarnya, minta maaf agak mahal harganya. Kalau kita bisa bikin yang murah keren banget ini bener. Iya, iya, iya. Ini agak mahal tapi efeknya ke sini sih, blood cell. Blood cell. Mm-mm. Blood cell-nya ada nggak gambar blood cell-nya ya? Nah ini dia contohnya blood Nah, iya, cell-nya. iya, iya, iya. Betul, betul, Ini betul. blood cell-nya kayak gini. Jadi Oke, berarti awalnya itu apa sih namanya? Minta maaf saya bukan orang kedokteran ya. Jadi pengentelan darah. jadi ada darah akan jadi kental dan Ya, akibat kekentalan darah kan bisa macam-macam ya. Bisa ya. karena kolesterol, bisa karena trigliserid, bisa karena gula dan sebagainya, darah menjadi kental. Ini kenapa? Karena makhluk-makhluk itu nempel ke darah tadi dan laser ini akan memecahkan kekentalan tadi dan akhirnya sel darahnya jadi bagus lagi. Dan sel darah saya udah dilihat di mikroskop sih, sudah 3 bulan akibatnya ternyata ini pecah
Ini Oh, kayak beling loh kalau dilihat di mikroskop kayak beling. Jadi yang oh namanya gitu. kolesterol kayak beling akhirnya pecah gitu ya. Ya, ya. Dan akibat yang terjadi karena darahnya udah nggak kental lagi, tekanan darahnya jadi turun. Tadinya saya Oke, dua. Jadi kejadiannya itu terjadi karena saya waktu itu mau vaksin ditolak. Sampai oke. 3 kali ditolak, aduh. Yang pertama saya 200, saya datang kedua kali, waktu 200 Pak pulang aja Pak, aduh pulang. Terus yang kedua kali saya 180, ditolak lagi pulang. Yang ketiga kali 160 masih boleh vaksin tapi kondisi parah kan ya. Nah, sekarang udah 120 saya 3 bulan, Wah, 4 bulan lah kira-kira. Jadi fisik banget dan ini teknologi dicampur dengan kesehatan. ya. Sebenarnya campuran itu ada di mana sih teknologi sama kesehatan? Banyak sekali karena Banyak, ini banyak, banyak. Ya, contoh paling sederhana bisa lihat di handphone Anda lah, masuk ke Google Play Store ya, betul. masukin aja health, health, alah salah ngetik, health. Ini banyak banget aplikasi kesehatan di handphone kita aja banyak sekali dan saya juga Cocok. pakai aplikasi ini buat naik sepeda supaya kita sehat dan sebagainya kita bisa tracking fitnessnya kita. Ini saya Ya, masuk ke aplikasinya ya, salah satu aplikasinya saya klik sembarangan ini, jadi kita bisa sebenarnya monitoring sih kondisi kesehatan kita kayak gimana, ya, ini kalorinya gimana, konsumsi kalori kita apa penyerapan kalori dan sebagainya bisa kita lihat semuanya. Dan ini orang sangat butuh banget. Tapi jujur ya, orang IT tuh nggak pinter kesehatan. Jadi sebenarnya harus didampingin antara programmernya sama orang kesehatan. Kalau nggak, kita programnya bisa salah sih sebenarnya. ya, Jadi siap, siap. kira-kira kayak gitu sih. Contoh perkawinannya kayak gitu. Oke, Ya, saya akan kasih, ini udah kelihatan ya. Jadi ya, ini sangat erat banget sebenarnya antara dunia kesehatan sama IT. Nah, sekarang saya akan kasih lihat yang lebih keren lagi dari makhluk-makhluk ini. Dan ini kalau orang yang ahli di sini harganya mahal banget sih. Contoh paling sederhana gini lah, saya masukin sini lah ya. Toko-toko online lah. Sambil ini saya pengen ngelihat chatting sih. apa Shopee, Saya masuk ke toko online, oke. silakan nanti Anda meresponsnya di chat ya. Saya masuk ke toko online. Coba kalau kita perhatikan di toko online ya, kita turun ke bawah. Ini ada iklan banyak loh, banyak iklan. Ya, Ini banyak ya, iklan ya, oke, Anda tahu semua. Ini kelihatan saya orang IT ya, jadi iklannya elektronik banget. Nah, sekarang silakan dijawab di chatting ya. Pertanyaannya gini. Anda semua pasti pernah masuk toko online, apakah Tokopedia, Shopee, ya, Bukalapak dan sebagainya ya. ya. Pertanyaannya gini. Iklan setiap orang akan sama atau berbeda? Silakan ketik di chatting. Beda. Ini Beda. langsung tahu semua loh. Iklannya berbeda. Oke, semua tahu iklannya berbeda. Nah, itu keren. Anda ngerti. Sekarang pertanyaan kedua saya. Ini masih banyak yang ngetik nih, baru masuk semua nih. Oke, pertanyaan kedua saya. Bagaimana si Bukalapak atau Tokopedia segala macam membedakan iklan tadi? Dari mana dia membedakan iklan? Dari data apa yang membuat iklannya jadi beda? Hmm. Berbeda karena menyesuaikan dengan algoritma pencarian kita, tracking history, penjualan. Jadi kita pesan apa? Nah, itu dia. Itu dia. Itu akan masuk ke dunia dunia kesehatan. Ya, Gitu ya. Nah, good, sekarang good. jadi cara berpikirnya ini kalau mau jujur, ini bukan masalah kesehatan, ini bukan masalah IT. Masalah iklan beda bukan masalah kesehatan, bukan masalah IT. Ini masalah statistik sih sebenarnya. Jadi makanya jangan heran mau jurusan apapun Anda belajar statistik. Kenapa? Karena mereka bisa nanti melakukan klasifikasi. Jadi kan misalnya saya pesan gini ya, Arduino. Oke, ini Arduino. Ini ya, saya masukin Arduino ya. Sorry, ini buat orang-orang kesehatan mungkin bingung ini makhluk apa. Ini bisa Ya, dipakai buat sensor sih. Misalnya ya, sensor suhu, sensor tekanan darah segala macam nanti dikontrol sama ini komputer kecil yang nanti akan kontrol sensor tadi. Nah, kalau saya pesan salah satu ini saya klik di sini, ya, itu akan dicatat. Saya pesannya apa? Akibat dari situ adalah dia melakukan klasifikasi. Oh, Ono sukanya makhluk-makhluk seperti ini. Jadi kalau dipasangin iklan, iklan seperti ini dikeluarkan. Tapi fungsi yang utamanya dia melakukan klasifikasi. Dan kesehatan itu akan sangat main dengan statistik banget. Untuk melakukan klasifikasi itu kesehatan akan main statistik. Tapi tolong saya dikoreksi, saya bukan orang kesehatan deh. Dan yang keren dari situ adalah di sini barang terkait. Oke, jadi dari statistik itu nanti dikeluarin sama tokonya barang terkait sama alat tadi apa.
Maksudnya apa dikeluarin seperti ini? Supaya saya akan beli juga alat-alat ini. Dan waktu itu saya ngobrol sama temen, dia vice presidennya Bukalapak waktu itu, dan dia yang bikin ini. Terus dia cerita gini, no, kalau tanpa ini Bukalapak perputaran duitnya sekitar berapa belas triliun. Oh, Setelah per bulan, perputaran duit ya, bukan keuntungan ya, beda dengan keuntungan. iya. Perputaran duit belasan triliun. Nah, Ya. kemudian setelah dipasangin ini, ada kenaikan perputaran duit ratusan miliar karena dipasang seperti ini. Nah, ini statistik di dunia perdagangan elektronik seperti ini dipakai untuk menaikkan transaksi. Nah, sekarang saya akan masuk ke dunia statistik yang percampuran antara dunia kesehatan sama dunia IT. Softwarenya free, ini gratis saya ngomongin, namanya Orange. Oke, Orange Data Mining. Nanti saya akan coba jalankan di komputer saya. Programmingnya kayak gini banget. Jadi programmingnya pakai grafik. Jadi gampang banget bikin programnya. Jadi anak kesehatan berani taruhan pasti bisa. Dan program ini yang bikin adalah orang kesehatan, bukan orang IT. Jadi yang bikin ini orang kesehatan dari bioinformatics. Kebetulan dia lokasinya ada di Eropa Timur. Tapi ini udah nyebar seluruh dunia sih. Tapi awalnya Eropa Timur, mereka mulai bikin segala macam, kemudian dilepas secara free, gratis. Kemudian kita pakai ilmu ini buat belajar yang namanya artificial intelligence, machine learning, data mining, dan sebagainya yang bisa dipakai buat kesehatan, karena mereka asalnya kesehatan, dan bisa dipakai untuk urusan-urusan yang bukan kesehatan juga. Seperti ini, mainannya kayak gini juga. Oke, sekarang saya akan coba jalanin programnya. Oke, kebetulan udah saya install di komputer saya ini. Saya akan jalanan programnya, dan saya akan coba ngambil data saya coba analisa kesehatan ya dari program ini. Mudah-mudahan bisa. Tapi minta maaf dulu sebelumnya, saya bukan orang kesehatan, jadi saya bisa salah di sini. Harus ngaku dulu lah. Ini programnya udah mulai jalan. Kalau belajar pertama kali bisa klik example. Oke, Anda bisa lihat ini contoh program. Ini contoh program kayak gini bentuknya. Mungkin kalau sebagian besar kita belajar program itu bentuk tulisan, ada if, ada then, ada apa segala macam. Kalau ini programnya udah blow on kayak gini sih, pakai grafik kayak gini. Oke. Sekarang saya akan bikin program langsung karena waktu sempit, saya akan bikin program langsung. Saya akan saya akan ngambil data ya. Sini kebetulan udah ada dataset. Dataset itu adalah kumpulan data. Saya akan mengambil data yang berkaitan dengan kesehatan ya. Ini ada breast cancer, and docetaxel tengarti lah, Bang. Saya nggak ngerti ini apa ya. Pokoknya saya ambil karena menarik, ada breastnya, ada cancernya. Ya. Pokoknya cancer mame gitu ya. Ya itu nggak tahu Pak, saya bisa salah. Ini saya harus ini dulu sungkem ini depan orang dokter. Ini ngeri. Iya. Ini data breast cancer ya. Sekarang kita lihat datanya. Ini breast cancer udah saya loading. Saya pengen lihat datanya. Ini saya lihat datanya ya. Nah, datanya bentuk tabel. Waduh ya. Waduh, tapi ini mah ngeri Wah, ngeri Pak. Saya nggak ngerti sama sekali. Ngambil data yang lain dulu lah ya Pak. Soalnya itu udah angka. Waduh, ngeri. Bentar, cari data yang lain. Ada bone marrow, ada. Nah, ini Bone marrow. breast cancer ini aja ya. Ini breast cancer yang inilah. Mungkin rada lebih manusiawi. Ya. Tadi saya nggak ngerti Pak. Iya. Nah, ini masih gampang, nih masih bisa kebaca lah sama manusia kayak saya. Di sini ada datanya, cuman betulnya tabel file Excel sih sebenarnya. No recurrence event maksudnya breast cancer-nya tidak berulang ya kali ya. Jadi nanti bawahnya satu lagi adalah recurrent event. Jadi breast cancer-nya tumbuh lagi. Kayaknya itu ya. Tolong saya dikoreksi, saya tengarti. Kemudian di sini ada parameternya, ada umur, age, menopause, ada size dari tumor. Iya. Ini nggak ngerti nih, lymph node tuh apa, kagak tahu saya. Itu bintik-bintik yang ada di dalamnya cancer itu. Oh, ada bintiknya ya Pak. Jadi ini ada bintiknya, ada yang 0 sampai 2, ada yang 15 sampai 17 segala macam. Oke, jadi datanya, jadi tiap orang kan diambil samplingnya, bukan sampling ya, diambil datanya. Ini pasien umur berapa, menopause enggak, tumor size-nya kayak gimana.
Iya, inf iya. node-nya gimana, node caps-nya gimana. Ini Dek Malik apa itu kagak ngerti saya. Kayaknya Malik itu tidak ganas, oh ya. tidak ganas. Oh Ya, keganasan ya kali ya. Tingkat ganasan ya. keganasan ya. Ya, Satu ya, 2 3 gitu ya. ya. Terus brace-nya brace mana? Kiri, kanan. Terus Ya, ya. brace kuadran gimana? Irradiation kali ini yang diradiasi ya. Dia Ya, ya. diradiasi apa enggak? Jadi data tapi nama nama pasien dihilangin, alamat pasien segala macam dihilangin, Ya, 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 masalah ya. pribadi. Tapi Ya. datanya kayak gini, pertanyaan dari kita ya. Ini kan parameternya banyak. Ya. Umur, menopause, besarnya tumor, tadi keganasan apa segala macam. Sebetulnya yang bikin gara-gara breast cancer pertama kali itu apa sih? Gitu kan. Dari Ya. data ini loh, dari data yang ini di depan kita aja. Apa yang Ya. membuat dia jadi breast cancer? Gitu ya. Ya. Apakah tumor size? Apakah tingkat keganasan? Apakah breast kiri atau breast kanan? Ya. Apakah radiasi gitu ya, menopause apa segala macam ya. Nah, kita kan pengen tahu nih ya dari data yang ada aja, ini dari data yang ada ya. Nah, Ya. sekarang saya akan melakukan programming. Di sini ada, ini minta maaf ini udah masuk ke dunia data science. Anda bisa masuk ilmunya di kuliah saya. Ini free kuliahnya. Nah, Ya. ini ya, ini adalah Kampus Merdeka. Nah, itu dia. Nah ini free, alamatnya bisa dicatat. Tadi saya lihat ada beberapa mahasiswa nanya, alamatnya apa? Tiap-tiap Ah, kampus punya alamat masing-masing sih sebenarnya. Ini oke. kebetulan di kampus saya namanya opencourse.ittsaCid, tapi kita nggak punya kesehatan Pak, minta maaf. Nama Eh, mana? Pak? tapi ini free, Ya. teman-teman bisa bikin account di sini, dan di sini saya masukin kuliahnya adalah yang ini, data engineering. Oke, data engineering Anda bisa ambil kuliahnya, dan kalau Anda silakan kerjakan kuis-kuis dan UTS dan sebagainya, dan kalau Anda nilainya di atas 90, Anda akan dapat sertifikat. Ini bisa di-download nih sertifikatnya. Ini minta maaf dari hampir 4.000 orang, hanya 9 yang di atas 90 dapat sertifikat. Dari 4.000 orang hanya 9 yang berhasil dapat sertifikat. Dan Anda bisa download di sini, dan nanti yang kejadiannya kira ini free ya. Dan Ya. kalau Anda berhasil dapat sertifikat ini, silahkan sertifikat ini dibawa ke kampus, ke Stikes Hang Tuah atau Stimik Hang Tuah, silahkan ditransfer jadi kredit kuliah di sebelah sana. SKS. SKS, ini free. Gitu. Jadi yang namanya kuliah merdeka yang kami terjemahkan dari Pak Menteri tadi, Pak Menteri, siapa namanya? Mas Nadiem. Mas Nadiem itu, kita terjemahkan dalam bentuk kita bikin aja kuliah free. Ya. Mahasiswa boleh ngambil sertifikat, tapi kita syaratin sertifikat hanya diberikan untuk mahasiswa yang nilainya di atas 90. Nah, itu silahkan ditransfer jadi kredit di kampus Anda gitu. Tapi nanti saya ceritain lebih banyak soal yang ini ya. Oke, saya masuk ke sini dulu biar seru. Nah, sekarang saya akan melakukan analisa. Ini analisanya saya pakai algoritma tree. Kalau ditanya kenapa, ya bisa lihat kuliahnya aja. Saya masukin analisa tree. Kemudian saya akan visualisasi pakai tree viewer. Oke. Jadi cuman gini programmingnya. Cuman ini 3 ini klik-klik-klik. Jadi sekarang kita lihat efeknya. Oke. Oh, gampang sekali di sini, tapi kami mengerjanya setengah mampus tuh, Prof. Ini gampang banget Pak, minta maaf. Aduh, jadi saya nggak enak ngasih ilmu terlalu gampang sih sebenarnya. Nah, Jadi Prof, ini Prof. saya ambil yang non recurrence ya, yang tidak berulang kali ya. Ya. Jadi ternyata parameter pertama yang bikin gara-gara namanya degree Dek Malik tadi. Ya. Jadi 70% yang bikin kanker jadi bermasalah adalah tingkat keganasannya. Ya, Kemudian kalau jadi 70% dari tingkat keganasan ini yang membuat dia ini adalah tumor size. Kayak gitu sih. Kita masuk level lain juga, kita nanti bisa lihat yang lain-lain lagi. Jadi kira-kira gitu cara bermainnya. Dari situ kita bisa analisa, oh oke, berarti kanker yang bikin masalah adalah tingkat keganasan. Sesudah itu baru kita lihat besar dari si tumor kayak gitu-gitu. Mudah-mudahan saya nggak salah nih ngomong. Saya ngeri, depan saya dokter. Saya interupsi, Prof. Prof, interupsi. Tadi Prof bilang statistik. Iya. Apakah tidak sebelum statistik itu matematika dulu dipelajari, Prof? Oh iyalah, matematik lah Pak. Ya, betul. makanya saya juga kayak heran gitu, kok langsung ke statistik gitu loh. Biar Padahal cepet Pak, matematik waktunya sempit Pak. gitu. Nah, anak saya di Aachen 1 tahun itu cuma matematik aja baru. Oh iya bener, serius Nah, itu. setelah itu baru main statistik Iya dan segala benar. program gitu Tapi loh. statistik yang ini yang saya kasih ini sebenarnya kalau kita ini udah kategorinya advance statistik Pak.
Iya, 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 Ini iya. advanced statistik karena kita udah mulai melakukan klasifikasi Iya, iya, sama iya. prediksi. Jadi udah Oke, bukan statistik biasa, ini udah luar kategori biasa, advanced luar statistik. biasa. Bisa Oke, prognosis. Ya, ya, ya. sekarang saya akan masuk yang lain ya. Saya ganti dataset. Tadi kan datasetnya breast cancer. Yes. Saya masuk datasetnya lain. Ini Titanic. Titanic kalau tahu adalah kapal pesiar yang tenggelam. Tenggelam. Tenggelam jadi ya buat mahasiswa yang belum tahu saya kasih lihat aja lah. Baik. Titanic Kabarnya. ship gitu ya. Ya. Nah ini kapal pesiarnya dan dia tenggelam karena nabrak es. Pertanyaannya, Ya. saya kasih lihat ininya dulu ya, biar seru nih, seru. Seru sekali. Ini biar ngelihat inilah, biar ngelihat. Jadi kok masih datanya masih ini. Coba ganti Masih data, cancel. ganti data dulu ya. Saya klik dulu Titanic. Oke, Bos. Oke, sekarang data udah Titanic. Coba kita lihat Oke. datanya. Jadi datanya cuman mati atau hidup, Ya. survive atau tidak. Terus Ya. statusnya adalah first maksudnya penumpang kelas 1, ada Ya. second kelas 2, kelas 3 Ya. ekonomi sama kru. Jadi Ya. status ada 3, terus umur tuh dewasa anak, terus seks itu male sama female, laki-laki atau perempuan. Pertanyaan buat di sini. Ya. Malaikat maut waktu mencabut nyawa itu dia berdasarkan apa gitu parameter buat nyabut nyawa? Ini minta maaf. Ini malaikat maut yang dipakai main. Aduh, ini saya lagi dosa banget nih. Malaikat Ya, ya. maut waktu mencabut nyawa parameternya apa? Apakah penumpang kelas 1, kelas 2, kelas 3 kru atau umur atau laki perempuan? Gitu ya. Tidak ada. Stres kan ngeliat kayak gini. Ya. Sekarang Main kita masukin ke algoritma tree dan kita lihat efeknya di tree viewer. Oke, saya masukin level 2 aja. Kita lihat yang survive yes ya, survive yes. Ya. Ternyata jenis kelamin itu 30% menentukan apakah dia akan hidup atau mati. Mm-mm. 30%. Dan Ya. ternyata yang akan hidup, probabilitas hidup adalah Cewek. laki-laki, perempuan. Perempuan. Laki akan mati. Jadi, kalau Anda berada di sebuah kapal yang akan tenggelam dan Anda laki-laki, kemungkinan besar Anda akan mati. Kalau Anda perempuan, kemungkinan hidup. Karena itu tak usah pakai kapal. Jahat banget ya. Ini kesimpulannya jadi jahat banget. Iya, iya, iya. Iya. Kemudian yang seru lagi, coba kita naik ke level selanjutnya ya. Dan kalau ini perempuan kan ya. Dan ternyata kita lihat di sini yang selanjutnya adalah ini. Third sama ini kita lihat yang hidupnya dulu ya, perempuan. Kalau Anda adalah ini penumpang kelas 3, kemungkinan besar Anda akan mati. Kalau Anda kru first class atau second class, 97% Anda hidup. Gitu. Oh. Jadi kalau mau hidup, jangan beli kelas ekonomi. Ambil kelas yang di atasnya dikit. Jadi kemungkinan hidup lebih tinggi gitu. Misalnya lagi penyeberangan dari Bakauni ke Merak, ambil kelas yang agak tinggi dikit lah. Soalnya kalau tenggelam mati lu kalau kelas ekonomi gitu, kira-kira bercandanya kayak gitu, parah banget. Nah, terus kita naikin lagi levelnya. Ya. Ini masalah kalau kelas ekonomi, kalau Anda adult, dewasa atau anak, kemungkinan hidupnya setengah-setengah. Nah, yang menarik di sini nih, yang laki yang mati tadi ya, laki-laki mati ya. Ya. Laki-laki meninggal. Ya. Kalau Anda dewasa, kemungkinan besar mati banget sih, mati beneran. Tapi 50% dari anak itu hidup. Yang seru adalah anak kelas 1, kelas 2 hidup. Kalau kelas 3 mati. Selamat deh. 100% hidup. Jadi dari sini kita bisa ngelihat proses pengambilan keputusan seorang malaikat maut. Maaf, bercanda, yang itu bercanda. Aduh, ini bercandain malaikat, parah banget sih, Ono. Iya. Beres ya? Oke, Ya. saya stop urusan bercanda ini. Saya masuk ke dunia ini ya, dunia bagaimana kita sukses di urusan kampus mereka belajar kayak gitu. Satu lagi, Prof. Dari Eropa Timurnya mana tuh, Prof? Latvia atau Praha, Prof? Atau saya harus cari dulu, Pak, nggak hafal. Sorry. Oke, Harus oke, cari oke. yang itu. Oke. Nggak hafal, tapi dari sanalah kira-kira. Iya. Oke. Sekarang urusan ini, bagaimana Anda survive. Tapi minta maaf di sini, saya kan orang IT banget ya, berarti nanti contohnya banyak ke arah IT, tapi bisa dicontoh dari teman-teman yang di kesehatan lah kira-kira. Oke, jadi ini contohnya kampus Merdeka kira-kira kayak gini, kita lepas free, gratis, dan ini minta maaf ini saya agak gila sih sebenarnya, karena saya kan tadinya diminta jadi rektor, saya nolak, saya nggak mau jadi rektor, wakil rektor aja lah.
Udah. Iya, 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 iya. Karena saya jadi wakil rektor, saya bisa rada ajaib di sini. Kebetulan kejadiannya salah satunya gini. Eh, jadi kepala-kepala sekolah di sekitar kampus kami, waktu itu kita ada pertemuan dengan kepala-kepala sekolah, jadi SMA sama SMK ya. SMA SMK itu nanya sama kita, Pak, boleh nggak siswa kita, siswa SMA dan SMK yang belum jadi mahasiswa, boleh nggak ngambil kuliah ini? Oh, iya, 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 iya. Bayangkan, ini open course ITTS ACID kebuka Ya, ya. buka. Jadi semua orang boleh ngambil loh. Iya, Dan dari Stikes atau Stimik Hang Tua kalau mau ngambil silahkan, boleh. welcome. Dan Anda bisa nanti sertifikatnya bisa ditransfer jadi kredit, welcome. Ya, Pertanyaannya bayar berapa? Bayarnya gratis? Enggak, bayarnya gini ya, bayarnya pakai doa, habis sholat ah, Anda doain, kita yang bikin supaya amal amin. ibadahnya diterima. Gitu ya. Iya, 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 Nah, iya. karena semua orang bisa ngambil, pertanyaannya apakah siswa SMA, SMK boleh ngambil? Nah, seru kan? Ya, Kita jawab, silahkan. iya, Parah. iya. Akibatnya SMA, SMK di sekitar kami ngambil Ya, kuliah ini juga. Beres ya. ya, Ini sedikit sedikit bikin panas kampus Hang Tua sih sebenarnya. betul, betul, biar betul. biar nyebarin supaya SMA, SM. Ini sedikit icip-icip sedikit pola pikir yang rada ajaib lah. Ya, Bayangkan kalau siswa SMA, SMK bisa ngambil kuliah free di kampusnya, apa yang terjadi? Nih, ini saya kasih lihat di sini ya. Ini di sini ada pelajaran SMA loh. Ini ada matematika SMA loh. Jadi kita nggak hanya ngasih kuliah kampus sarjana doang. Ini saya kasih juga pelajaran SMA. Nah, sekarang pertanyaannya ini cara berpikirnya gini. Bayangkan siswa-siswa SMA bisa ngambil kuliah di tempat kita. Yang aduh. ini adalah belajar kayak kalau kalau ujian kan ada UNBK, Ya, ada ujian nasional, ada ujian sekolah buat apa dapat ijazah lulus SMA segala macam. Tapi selain ujian kan siswa-siswa seringkali butuh tryout, latihan ujian. Jadi ini kayak tryout. Pertanyaannya, mereka boleh tryout tanpa bayar nggak? Boleh tryout tanpa bayar. Nggak usah bayar apa-apa, mereka silahkan tryout. Dan ini soalnya ribuan di sini. belum. Soal SMA-nya ribuan, silahkan mereka belajar. Kita semua doain supaya yang belajar di sini bisa lulus dengan baik. Nah, Ya, cuman saya kasih kasih rahasia kurang ajarnya. Buat Pak Zainal, teman-teman ketua, dosen. Ini saya kasih tahu, saya buka rahasia lah kekurang ajaran kami di kampus. ya, Bayangkan siswa-siswa bisa ikutan tryout di sekolah kita, di ya, kampus kami. Apa yang ya, terjadi? Kita sebagai kampus bisa dapat nilai mereka dong. ya. Oke. Dan kita sebagai kampus bisa dapat nilai siswa-siswa SMA tadi tanpa perlu kita minta kopi raport ke sekolah tadi. Iya, 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 iya. Beres kan? Seru nih. Ya, Jadi kita bisa dapat nilai semua siswa sekolah-sekolah di sekitar kampus kami tanpa kita mengemis minta kopi raport. Beres ya. Nah, bayangkan gini. Kita udah tahu nih, siswa ini pintar-pintar-pintar. Udah tahu dari hasil tryout-nya. Yang kita lakukan kurang ajar sih. Yang kita lakukan adalah kita ngasih surat undangan untuk jadi mahasiswa ah, ah. sebelum ujian sekolah, sebelum ada ujian nasional. Jadi Iya. sebelum ada ujian sekolah nasional, kita kasih Ya, undangan ke siswa tadi, silahkan Anda daftar di kampus kami sebagai kami, mahasiswa kami. tanpa perlu ujian saringan masuk. Wah, Keren, 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 kurang ajar sekali. keren, keren. Jadi cara berpikirnya adalah gimana caranya kita dapat mahasiswa yang pintar-pintar tanpa kita harus melakukan ujian saringan masuk. Iya. Gitu. Dia caranya ya kita buka aja sekolahnya. Dan yang lebih kurang ajar lagi, wah, ini saya ngasih tahu kekurang ajaran Nggak apa. seorang Ono sebagai wakil rektor. Ya, Yang lebih kurang ajar lagi gini, Pak. Ini tadi kan apa? Saya masuk ke dashboard lagi ya. Ini kan ya, banyak kuliah nih, di sini banyak kuliah. Ini ya, banyak kuliah nih ya. Dan tadi secara eksplisit saya bilang, silakan mahasiswa apa dari Hang Tua silakan ambil nanti ditransfer sebagai kredit. Bayangkan kalau ini dilakukan oleh siswa-siswa SMA sama SMK. Kemungkinan besar mereka tidak akan ngambil hanya pelajaran matematika. Mereka ya. kemungkinan besar akan ngambil pelajaran yang lain. Banyak sekali siswa-siswa itu ngambil pelajarannya cyber security nih, cyber security. Saya Ya, gedein lah.
Yang Karena main. mereka pengen jadi hacker segala macam, pengen jadi orang jagoan, mereka akan ngambil kuliah cyber security. Ini banyak nih kelihatan ada beberapa orang lagi online. Saya juga online, ada beberapa orang lagi online. Mereka akan ngambil kuliah cyber security. Bayangkan mereka karena mereka tertarik pada ilmu tadi walaupun mereka masih SMA, kemungkinan besar mereka akan bisa dapat nilai 90 loh. Nah, kalau mereka dapat 90 dan mereka masih SMA, terus mereka daftar sebagai mahasiswa kami di ITTS, saya udah bilang di pertemuan pertama kayak gini di kampus, saya bilang, dan saya sering posting juga di YouTube dan sebagainya, saya bilang gini, untuk siswa SMA atau orang-orang di luar kampus kami yang berhasil dapat nilai bagus ini, silakan nanti kalau masuk Anda tidak perlu lagi ngambil kuliah itu. Ya, Langsung ditransfer jadi kredit sarjana. Gitu. Konsekuensinya apa yang terjadi dengan Kampus Merdeka? Anda bisa lebih cepat lulus. lulus ya betul. Gitu. Lulusnya jadi cepat karena kuliahnya bisa diambil dari mana-mana. Jadi nggak perlu lagi ngambil kuliah yang ada di kampus, bisa ngambil dari mana-mana dan bisa transfer jadi kredit sarjana. Dan ini yang kita lakukan. Jahat. Jahat sekali Dan itu memang. diakui oleh Dikti ya, Prof? Ya kan kita nggak bohong. Oh iya, ya betul. Kita nggak bohong, mereka kan memang kuliah. Iya, iya betul. Dan mereka dapat nilai 90. Ya, Mereka betul. bukan anak bodoh dapat 90. Ini saya kasih buka rahasia dulu ya. Itu Tangerang Selatan itu Pamulang ya? Iya, Pak. Oh iya. Pamulang ke utara sih. Lebih ke Iya. arah Tangerang sih. Tapi Iya, iya. dekat dengan Pamulang. Saya kasih lihat ya, biar kerasa. Ini ujiannya, nih perhatiin, ini saya jahat banget saya kalau lagi bikin kuliah jahat. Perhatiin kalimat pertama di kuliah saya. Untuk memperoleh nilai A, pengajar lebih suka kalau Anda menulis buku daripada mengerjakan ujian, gitu. Jadi saya kasih pilihan jalur buat nilai A ya. Boleh nulis buku, bisa ujian. Kalau buku saya terangin harus minimal 200 halaman dan banyak anak-anak mulai nulis buku. Nanti saya jelasin kenapa nulis buku jadi penting banget untuk karir Anda ke depan. Oke. Dan ini mungkin tidak berlaku hanya untuk buat komputer atau IT aja ya, buat Kesehatan kedokteran, juga. kesehatan juga pasti sama ya. Kesehatan, ya. Ya, Administrasi kesehatan perlu. sama semua ya. Jadi Ya. pilihan pertama nulis buku, pilihan kedua ujian. Oke, saya akan bahas ujian dulu. Ini saya gedein kata-katanya. Bagi yang tidak berani nulis buku, silakan ujian. Itu normal lah ya. Kerjakan semua kuis. Jika nilai belum 100, kerjakan lagi sampai ada dapat nilai 100. Kerjakan UTS dan UAS berulang-ulang sampai dosen harus memasukkan nilai. Gitu. Tapi kalau yang open course, dosen nggak pernah masukin nilai. Jadi berulang-ulang terus, akibatnya nilainya pada bagus terus semua. Bayangkan sekarang kondisi yang kuliah yang sekarang. Mahasiswa hanya dikasih kesempatan kuis misalnya 2-3 kali, UTS 1 kali, UAS 1 kali, terus ditentukan Anda pinter atau blow on. Akibatnya banyak mahasiswa yang tidak lulus. Akibatnya apa yang terjadi? Kampus harus melakukan remedial, ujian ulang dan sebagainya. Remedial. Ini ujiannya boleh berulang-ulang loh. Ya. Dan akibatnya apa yang terjadi? Nilainya bagus semua sih kalau mereka mau berjuang gitu. Dan dan jangan khawatir, mahasiswa duduk bisa sebelahan, bisa nyontek ke Google, tapi rata-rata mahasiswa pasti ngerjain ujian sekitar 10 sampai 15 kali. UAS. UASnya aja 10 sampai 15 kali. Kenapa? Karena soalnya random. Jadi walaupun duduk sebelahan, walaupun ngulang, ujiannya soalnya beda. Jadi untuk ini saya bikin soal 6.000 soal. Satu kuliah itu 6.000 soal. Jadi mau ujian berapa kali soalnya beda semua. Akibatnya harus ngerti. Jadi kalau logika kita sebagai pengajar, ginilah logika kita sebagai pengajar. Kita tahu sebagai pengajar bahwa kalau supaya anak-anak pintar, anak harus baca ulang di rumah materi yang kita ajarin. Kalau saya di kelas ngomong seperti itu, mahasiswa, adik-adik mahasiswa, kalau habis kuliah tolong dibaca ulang ya di rumah. Saya berani jamin 90,9% mahasiswa nggak akan ada yang baca ulang di rumah. Betul. Terus 99,9% mahasiswa Republik Indonesia itu belajarnya kalau bisa waktu ujian. Bukan semalam waktu ujian. Kalau bisa waktu ujian. Dan padahal kita tahu mahasiswa hanya akan pintar kalau dia baca berulang-ulang, kalau dia mereview berulang-ulang materinya. Jadi cara saya suruh aja ujian berulang-ulang supaya belajarnya berulang-ulang pada waktu ujian. Silakan gitu. Tapi soalnya saya bikin random gitu. Akibatnya bener anak-anaknya jadi pintar sih.
Gitu, Pak. Dan ini yang kita terapkan di kampus sih. Jadi dosen-dosen mulai bikin ujiannya boleh berulang-ulang supaya kita bisa ngilangin remedial sih. Kalau enggak kita repot dengan meremedial. Tiap kali ngatur remedial, puyeng kepala. Udah ya ujian berulang-ulang aja. Saya bikin soal random tapi ya. Soalnya di random dan soalnya saya banyak banget dan random. Oke, beres. Sip, Nah, yang mantap. yang ini nulis buku. Kenapa saya sampai nulis buku? Ini buat teman-teman mahasiswa terutama barangkali yang komputer ya. Saya nggak tahu kesehatan mungkin akan sama kasusnya. Ya, Buat komputer, Anda kalau lulus, Anda harus bersaing dengan lulusan ITB, dengan ya, UI, dengan IPB, dengan UGM, dengan ITS dan sebagainya TS. yang kampus Iya, negeri yang gede-gede. Saya, hebat. saya berani bertaruh Anda pasti kalah. Kita semua yang orang IT pasti kalah dengan kampus besar-besar seperti itu. ITB ya. Jadi yang lulusan IPTB, UI dan sebagainya cukup melamar pekerjaan dengan modal ijazah. Saya lulusan ITB, wah udah kamu bagus, silakan kerja. Hahaha. Kita kampus swasta kecil. Kami kampus baru, mungkin Hang Tuah udah lebih lama umurnya daripada kami. Kami baru setahun, Pak, umur kampusnya. Cepat juga ya berkembang ya. Iya kan biasa, wakil rektornya Yang agak Tradisa gila. dulu Tradisa sedikit ya. Agak gila ini Ya, iya, dosen-dosennya iya, agak iya. oh Betul, jujur betul, kami betul. dosen-dosen kebanyakan dari praktisi di lapangan sih. Ya, 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 Jadi ya. dosennya praktisi lapangan, memang kami S2 rata-rata, tapi praktisi lapangan udah gitu kita mulai berpikirnya revolusioner banget. Kita Bagus. rubah cara berpikirnya. Ya. Jadi poinnya sederhana, kalau kita modalnya cuma dengan ijazah, kita pasti kalah sama kampus-kampus yang lain yang besar-besar tadi. Caranya kita harus beda sama kampus tadi. Kita membedakannya dengan apa? Dengan buku. Jadi anak-anak mahasiswa saya ajak nulis buku sama nulis jurnal. Dua itu yang kita ajak. Kalau buku udah mulai naskah-naskahnya udah mulai keluar, naskah buku akan keluar dan kita akan submit dan terbitnya ini bukunya buku terbit loh, bukan buku terbit. Nanti Ya, ya saya kan penulis buku. Saya banyak nulis di ini ya, Andi Publisher. Andi ya. Oh, yang Jogja ya, Andi Andi ya. Jogja. Ya, Jadi nanti kita terbit ke sini dan nanti Andi akan bantu juga buat bikin launching, webinar dan sebagainya bekerja sama dengan kampus. Jadi kita udah mulai launching beberapa buku di kampus ini dan saya syaratkan waktu nulis buku ini, saya syaratkan mahasiswa harus menggandeng salah satu dosen di ITTS ini buat nulis buku. Jadi nulisnya bukan mahasiswa sendirian, jadi ya. mahasiswa dengan salah satu dosen. Oh, Saya ngebimbing, cuman nama saya tidak akan masuk ke situ sebagai oh, oh. penulis. Kenapa? Ya, Karena kasihan dosen yang lain butuh ya. Jadi saya Dia bilang, dapat saya ya. cukup sebagai kata pengantar aja dah. Tapi saya bimbing bener-bener anak-anak itu. Jadi mereka akan saya bimbing bener-bener supaya bisa tulisannya bagus dan nanti kalau terbit bisa jadi portofolio, bisa jadi resume, bisa CV. Saya bukunya ini tulisannya apa segala macam, gitu ya. Memang untuk nulis buku tidak mudah. Kita harus banyak punya referensi buku. Nah, ini saya kasih ke mahasiswa referensinya dalam bentuk perpustakaan digital. Saya akan kasih lihat bentuk perpustakaan digitalnya. Ini saya akan masuk ke perpustakaan digital saya. Ini ada di servernya. Ini bukan di komputer saya, ada di server saya di rumah. Cuman bisa di copy. Jadi Stimik atau Stikes Hantua silahkan ngopi. Saya kasih lihat aja biar agak panas. Jahat banget ya Ono. Saya masuk ke perpustakaan ini, masuk VAR, data, library. Nah ini perpustakaannya. Jangan library, salah. Masuk library 2 aja ya. Jangan library 2, sorry maaf. Library 5 aja. Karena kalau 2 tuh IT. 5 itu kesehatan. Ini ada kesehatan sama medical. Oke, saya akan buka buku-buku kesehatan sama medical yang ada di saya dan minta maaf mungkin bukunya nggak terlalu bagus karena saya bukan orang kesehatan. Eh, Pak Zainal punya kata kunci yang perlu saya cari di buku apa misalnya kesehatan apa? Saya kalau nggak saya ambil sembarangan aja ya. Saya akan ngambil buku sembarangan ya. Misal tentang anatomi fisiologi. Dan jujur saya paling takut lihat buku kesehatan soalnya isinya dalamnya manusia. Aduh, ngeri banget. Ini saya klik sembarangan aja. Ya. Eh,
Ini anatomi esensial ya, buku anatomi esensial ada sekitar 167 halaman kesehatan, tapi saya takut nih ngelihatnya karena isinya badan orang dibelek. Badan orang kurus, Prof. Ono gemuk gitu ya. Iya, Ya. kalau kurus masih nggak apa-apa. Dibelah-belah itu saya nggak berani ngelihatnya, Pak. Tapi ini kayak gini lah, buku-bukunya bagus. Kalau saya, menurut saya bagus ya. Ini ada medical physiology, bisa dilihat tahun 2019. Oh, bagus. Silakan. Medical physiology ya. Ya, ini 2019, buku 2019. Pelajaran kami itu. Ya, ini, ya tapi saya nggak ngerti, Pak. Ini Iya, isi iya. apa nggak ngerti saya. Karena saya bukan orang. Tapi bukunya silahkan di copy. Jadi kalau teman-teman dari Stikes Hang Tua pengen ngopi segala macam, silahkan kirim hard disk. Saya kalau nggak saya bacain lah cara buat ngopinya ya. Saya masuk ke wiki saya lagi, onocenter.org/wiki. Di sini saya masukin kata kuncinya ebook. Dan di sini bagian bawah ada Ono Center ebook. Jadi kata-katanya kira-kira kayak gini. Saat ini perusahaan saya ada sekitar 7 tera sih. Cuman yang kedokteran tuh cuman sekitar 200-an giga kalau nggak salah buku-buku Oke. tadi. Seringkali orang yang ngopi komplain ke saya, Pak, mana yang bahasa Indonesia? Oh iya iya iya. Karena Iya. sebagian besar 99,9% bahasa Inggris, jadi saya harus tulis di sini bahwa kalau Anda tidak bersedia membaca e-book bahasa Inggris, sebaiknya jangan copy perusahaan ini ya. Daripada komplain, saya pusing. Udah gitu Iya. pertanyaan kedua, bayar berapa ya? Karena banyak banget yang suka nanya ke saya, bayarnya berapa? Ini jawaban saya, Anda bayar pakai doa setiap sudah sholat. Semoga amal ibadah saya diterima dan dilipat gandakan dan perjuangannya dilancarkan dan dimudahkan. Dah gitu ya. Nanti silakan lihat prosedurnya, ini ada alamat buat kirim harddisk segala macam. Biasanya Ya. saya minta supaya nyelipin duit 20.000 perak buat ongkos kirim balik tuh harddisk. Gitu aja Ya. sih. Oke, Tempat jadi itu dulu berapa? buku. Nah, ini ya nulis bukunya. Mudah-mudahan jadi bisa jadi referensi buat mahasiswa buat nulis buku dan sebagainya. Jadi untuk dapat A, salah satu caranya nulis buku. Nah, sekarang yang kurang ajarnya Ono ada lagi. Saya punya waktu berapa menit lagi? Kayaknya bentar lagi deh. Lanjut, Bro. Lanjut. Lagi Eh enak. yang nulis buku ini kejadiannya, sorry, ya udah saya terusin dulu nulis bukunya ya. Lanjut. Eh Kalau Anda nulis buku di kuliah ini bisa dapat nilai 100. Jadi secara manual nanti kami dosen akan mengeset nilainya jadi 100. Beres ya? Ya. Jadi semua kuis, UTS, UAS kita set manual 100 kalau Anda nulis buku, tapi bukunya harus topik kuliah tadi ya. Misalnya tadi kuliahnya kuliah anatomi, ya buku tentang anatomi lah. Kuliah tentang kesehatan masyarakat, buku tentang kesehatan masyarakat. Nggak bisa dong kuliah kesehatan masyarakat, bukunya tentang bagaimana cara membuat kue, kan nggak boleh. Jadi harusnya sama. Nilai akan kita set 100. Nah, yang selanjutnya yang agak kurang ajar barangkali, setelah kita nego sama asesor akreditasi, kita ngobrol kan sama asesor, boleh nggak buku ini dipakai sebagai pengganti skripsi atau tesis, tugas Oh iya. akhir? Ya 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 ya. Ya. Dan asesor bilang waktu itu, boleh. Kacau jadinya kita. Jadi di kampus kita, kampus kami, kita agak sedikit kurang ajar sedikit. Jadi kalau Anda nulis buku ini buat kuliah, buku yang sama bisa dipakai untuk sebagai pengganti skripsi tugas akhir. Gitu ya. Jadi bukunya bisa jadi kuliah dapat A, skripsi selesai. Langsung. Enak kali. Jahat Itu. banget sih memang. Dan kalau kita tahu tadi bukunya kan diterbitkan ya di Ya. penerbit. Kalau sudah pernah nerbitin buku, kira-kira penerbit akan ngasih royalti sekitar 5-10% dari harga buku, gitu ya, untuk Ya. kita. Nah, sekarang saya kasih hitung-hitungan lah sedikit. Jadi kita sebagai penulis akan dapat uang sekitar 5-10% dari harga buku. Misal, harga buku sekitar Rp50.000. Sekarang Ya. harga buku rata-rata antara Rp30.000 sampai Rp50.000 sih. Nah, Kalau supaya gampang saya ambilnya 10% ya. Kalau ya. 10% dari Rp50.000 berarti Rp5.000 untuk penulis. Kelihatannya kecil ya. Rp5.000 untuk penulis itu kelihatannya kecil. Cuman penerbit pada saat menerbitkan itu mereka akan mencetak sekitar 3.000 eksemplar. Ya.
3.000 kali Rp5.000 berarti sekitar 15 juta rupiah buat Ya. penulis. Ya. Kemanakah duit tadi 15 juta? Kalau kami di kampus kebijakannya adalah 100% uang itu dikasih ke mahasiswa. Jadi si mahasiswa akan dapat uang sekitar 15 juta rupiah kalau bukunya laku semua. Begitu. Dahsyat. Jadi satu, dapat nilai. Dua, skripsi selesai, Ya. uang dapat. Uang Gitu. dapat. Buku. Nah, yang keren dengan buku tadi, yang lebih keren lagi bukan itu sih, sebenarnya itu mah biasa aja. Bayangkan kalau kita ngelamar kerja, Ya. ITB, UI, UGM dan sebagainya modalnya ijazah. Kita bisa bilang, saya sudah menerbitkan buku ini. Wah, itu langsung terbang. Saya kasih contoh ya. Siapakah para beliau tadi? Oke, saya kasih contoh. Ridwan Sanjaya. Oh, kok Oke. saya kenal ya? Kenal lah, Pak. Ini rektor. Oh, Rektor iya. Unika Sugia Pranata di Semarang. Betul. Di Masih rektor. muda. Iya, Masih iya. muda, profesor, rektor Iya. di ini kan salah satu guru besar, tapi udah salah nih sebenarnya, ini rektor. Iya. Unika Sugia Pranata. Siapakah Ridwan Sanjaya? Jadi kejadiannya Ridwan Sanjaya waktu mahasiswa, beliau mahasiswa, saya udah ngomongnya beliau soalnya pangkatnya lebih tinggi daripada saya sekarang. Jadi waktu Profesor Ridwan ini mahasiswa, Profesor Ridwan ini waktu itu masih mahasiswa, jadi masih belum profesor. Beliau itu mengundang saya untuk memberikan ceramah di kampusnya. Beliau seorang aktivis di kampus. Dia adalah ketua internet club di Stikubang di Semarang. Dan dia ngundang saya untuk kasih ceramah tentang internet gitu. Udah, ceramah sih normal biasa. Selesai ceramah itu, kita ngobrol dong. Saya ngobrol sama semua panitia, sama mahasiswa aktif yang ada di situ, ngobrol. Kalian kalau lulus supaya karirnya lancar, nulis buku lah gitu. Ridwan dengerin apa kata saya. Jadi waktu itu dia masih mahasiswa ya. Ya. Terus yang terjadi dengan Ridwan adalah waktu lulus bukunya ada 3 buku dia waktu lulus. S1. Lulus S1 bukunya 3. Tidak diterima sebagai dosen di kampusnya dia di Stukubang. Karena dia aktivis. Iya. Jadi itu kayak ketakutannya Pak Profesor Syafrini tadi ya. Anda jangan ini. Dia Demo, aktivis, ya, jangan ya. demo. Ridwan dia nggak demo, Ridwan itu tidak demo, dia aktivis, dia ketua. Ya, Ya. ketua kan Bos. cara berpikirnya agak-agak revolusioner lah kali ya. Iya. Kampusnya takut. Iya. Akhirnya dia tidak diterima sebagai dosen di kampus Stikubangnya. Dia sempat setahun apa 2 tahun sebagai praktisi di luar, kemudian ditarik sama Unika Sugia Pranata sebagai dosen muda. Nah, dia praktekkan apa yang saya sarankan di situ. Mahasiswa-mahasiswa di Stikubang itu disuruh nulis buat karirnya mereka sendiri juga. Jadi waktu dia ngajar, salah satu pilihan kalau mau dapat nilai bagus nulis di koran dan sebagainya. Nah, kejadian yang dahsyatnya kenapa Pak Profesor Ridwan ini bisa jadi profesor adalah dia nulis terus dan sampailah dia S3. Nah, waktu dia selesai S3, sidang S3 sampai wisuda dia ada berapa bulan tuh dia S3-nya di Thailand. Saya sempat nengok dia waktu itu di Bangkok waktu S3. Ya. Jadi antara sidang sampai wisuda tuh ordernya berapa bulan. Itu dia nulis buku sampai 100 totalnya. Jadi dia tulis buku. Jadi udah nggak paper journal. Paper journal kan itu waktu dia riset paper journal. Dia buku 100. Pulang S3 dengan buku yang jumlahnya 100, profesor dia langsung urusannya. Jadi Bukunya meledak ya. bukunya meledak banget, profesor. Udah gitu karena dia terbangnya tinggi banget, dia itu langsung menyusul seniornya jadi rektor. Jadi seniornya diloncatin oleh dia jadi rektor. Gitu. Baik Pak Uno, luar biasa. Waktu habis ya.
Ya, udah. Sesi diskusi, mohon maaf Pak Ono. Sepertinya makin siang makin hangat ya Pak Ono. Ya, siap. Oke. Saya berhenti Oke. dulu. Sehat selalu. Sehat selalu. Sehat selalu. Ya, baik, Pak. Ya udah Bu Emi, Kami silakan. akan banyak belajar nih kepada Pak Ono ya Pak. Sudah kehilangan Prof. Ono nih. Tapi ketemu lagi. Aduh. Ya, ya. Kehilangan Sudah cukup di room ini kita Pak diskusinya Pak ya. ya.